Oke, kita mulai dari nomor satu, pertanyaannya panjang sekali. Saya langsung aja ke utamanya ya. Untuk mengembangkan kreativitas peserta didik, langkah pembelajaran apa yang perlu ditambahkan? Itu sudah saya buat hitam ya. Jadi kalau teman-teman nanti diminta untuk menentukan eh, langkah kreatif atau mengembangkan kreativitas siswa, langkah apa yang dilakukan, teman-teman lihat kata kerjanya di situ. Yang pertama itu peserta didik diminta untuk membuat peta konsep. Membuat itu berarti kreatif. Mengerjakan pertanyaan itu berarti menyelesaikan masalah. Menghafalkan tingkatnya rendah, tidak usah dibahas ya. Membuat denah itu juga kreatif. Mengaitkan hal-hal penting itu kognitif ya, tidak kreatif ya. Jadi kalau tidak A ya D ya. Kalau teman-teman lihat itu pada awal pembelajaran membuat peta konsep itu berarti belum sampai ke tahap pembelajaran ya. Harusnya yang paling bagus adalah yang D, gitu. Membuat denah sederhana. Jadi jawaban terbaiknya pasti di opsi D. Ini jawaban paling tepat, gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya Pak Kevin sedang mendampingi peserta didik kelas 2 belajar untuk elemen memirsa. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami informasi dari tayangan tentang kebiasaan membuang sampah. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta untuk menulis kata kunci dengan bantuan pengatur grafis sederhana. Nah, sebagian besar peserta didik kesulitan menemukan kata kunci. Berdasarkan situasi tersebut, rekomendasi yang tepat dari guru adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman, soal-soal seperti ini berkaitan dengan bagaimana cara guru memberikan umpan balik. Nah, kalau ada peserta didik yang mengalami kesulitan, maka umpan baliknya seperti apa? Kalau misalkan ada peserta didik yang keseluruhannya sudah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan benar, maka umpan baliknya seperti apa? Gitu teman-teman ya. Kalau ada kesulitan, maka kita harus fokus kepada kesulitan. Kita kasih bantuan atau scaffolding gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja yang bisa memberikan bantuan secara langsung untuk menangani kesulitan siswa itu kira-kira apa. Yang A, memberikan pujian. Pujian itu berarti bukan umpan balik untuk yang kesulitan, harusnya yang keberhasilan gitu ya. Memberikan penguatan tentang cara menemukan. Penguatan itu bukan juga ya, bukan. Menyampaikan dukungan agar peserta didik tidak kesulitan. Oke, ini masuk akal. Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Melatih ini ya, tidak memberikan secara langsung ya. Mengganti topik tidak mungkin. Ini yang paling mendukung sesuai dengan kesulitan. Kesulitannya adalah tentang menemukan kata kunci. Ini meskipun yang B ini pemberian kekuatan itu kurang tepat. Harusnya memberikan apa ya namanya ya, bantuan gitu ya. Maka yang paling tepat ya B ini. Kalau kita lihat dari opsi A sampai E, yang B ini yang paling tepat. Dalam konteks pembelajaran matematika, guru mengidentifikasi strategi pengajaran yang efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan numerasi. Guru dapat merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan numerasi secara optimal. Nah, terdapat cara belajar yang efektif mengembangkan kemampuan numerasi. Kira-kira yang mana? Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan memahami proses berhitung, ya. Memahami menggunakan konsep berhitung atau matematis dalam kehidupan nyata. Itu namanya kemampuan numerasi. Saya ulangi, kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematis dalam kehidupan nyata itu namanya kemampuan numerasi gitu ya. Kita lihat ya kira-kira langkah efektif yang bisa digunakan. Karena ini tanda centang, memberikan tanda centang, jawaban benar bisa lebih dari satu. Itu namanya pilihan ganda kompleks. Biasanya untuk pilihan ganda kompleks itu tanda centangnya dua gitu ya, biasanya ya, dua atau tiga, tapi jarang tiga ya, dua lah intinya. Maka nanti teman-teman jangan sampai memilih itu empat-empatnya dicentang semua, itu biasanya salah. Kita sudah memberikan apa namanya itu ilustrasi seperti ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini jawabannya kalau tanda centang itu dua atau tiga. Tiga jarang, satu juga jarang. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita ambil jalan amannya aja. Kita pilih dua yang terbaik gitu ya. Yang A, mengabaikan kesulitan peserta didik, tidak mungkin. Yang B, membatasi variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik, tidak mungkin juga. Yang C, menggunakan strategi pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yes. Ini ya, penggunaan strategi kita centang. Meminimalisir perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik, tidak mungkin. Menggunakan berbagai sumber kontekstual tentang numerasi, yes. Nah, tenang ya, benar kan?
Ada dua yang dicentangkan sesuai dengan teori ya. Oke, next berikutnya ini tentang benar salah. Raja adalah peserta didik SD yang selalu merasa takut akan kegagalan dalam melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikannya tidak fokus. Nah, saat pembelajaran menulis teks eksposisi pun demikian. Nah, Raja tidak percaya diri dan sulit menuangkan idenya. Langkah berikut yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi. Ini juga terkait dengan apa namanya itu. Umpan balik ya. Ada siswa yang merasa kesulitan, ada siswa yang merasa tidak percaya diri. Ada seorang siswa ya, si Raja ini tidak percaya diri dan kesulitan. Nah, bantuan langsung apa yang bisa Anda berikan? Nah, namanya umpan balik itu ya bantuan langsung yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya anak kan gitu. Kita lihat ya. Apakah menjelaskan pengertian dan jenis-jenis teks eksposisi dan contohnya itu merupakan langkah yang tepat atau umpan balik yang tepat? Kalau hanya menjelaskan ya tidak paham ya. Saya kira tidak tepat ini ya. Ini salah ya. Kalau hanya pengertian itu tidak benar. Kemudian memberikan contoh cara mencari informasi yang akurat untuk memperkuat ide tulisan. Nah, memberikan contoh itu artinya memberikan bantuan secara langsung tentang kesulitan siswa. Ini benar. Memberikan tautan terkait contoh ini juga benar. Memberikan penugasan, siswa aja mengalami kesulitan apalagi ditambah dengan penugasan lain, ini jelas salah gitu ya. Membuat jurnal kegiatan mengenai proses menulis teks eksposisi, ini membuat juga, ini juga salah. Maka jawaban yang benar itu yang kedua dan ketiga, yang lain salah gitu ya teman-teman. Ada dua jawaban. Soal seperti ini teman-teman, itu jawaban benarnya kemungkinan besarnya 2 atau 3 sama seperti pilihan ganda kompleks. Next, ini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual kinestetik. Visual itu gaya belajar yang menekankan atau bisa belajarnya hanya menggunakan fokusnya pada mata. Kalau kinestetik itu melalui kegiatan percobaan atau tindakan secara langsung gitu ya. Guru menyukai belajar melalui visualisasi grafis. Agung menyukai belajar melalui visualisasi grafis. Benny lebih efektif dengan melakukan percobaan langsung. Ya, oke. Benny itu berarti masuknya di kinestetik, sementara yang Agung itu visual, gitu ya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Bu Rini dalam merancang pembelajaran IPA yang sesuai dengan kedua peserta didik tersebut. Oke. Ini pilihan ganda kompleks, gitu ya. Yang A, strategi belajar peserta didik menggunakan metode yang melibatkan peserta didik. Proses pelibatan itu masuknya khusus untuk kinestetik. Yang B, membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar terbanyak. Ini berarti tidak atau mengabaikan ya. Ini berarti mengabaikan gaya belajar yang cenderung sedikit gitu ya. Tidak mungkin juga. Yang A hanya berfokus pada kinestetik, yang B pemahaman yang keliru tentang pembelajaran diferensiasi. Yang C, mengintegrasikan visualisasi grafis dan percobaan. Oke, good ya, ini yang C ini bagus. Yang D memberikan penjelasan lisan, ini malah lisan ya. Lisan itu masuknya di auditori ya. Jadi bukan. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yes. Nah, ada dua lagi kan. Benar kan? Nah, jadi kalau ada pilihan ganda kompleks itu kemungkinannya dua. Yang paling banyak ini lah. Tidak bisa dijadikan patokan umum, tapi teman-teman bisa menandai gitu aja lah. Next, berikutnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru mengajarkan tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan guru tersebut menentukan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya yang bisa diterapkan guru dalam rangka implementasi UBD. Nah teman-teman, ini soal ini masuk di konsep pemahaman dulu ya. Kalau teman-teman ingat UBD itu kan langkah awalnya adalah menentukan tujuan pembelajaran atau TP-nya. Kemudian buat asesmennya, baru langkah pembelajarannya. Jadi ketika kita membuat modul ajar, pertama teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajarannya yang dikembangkan dari CP, kemudian buat asesmen dulu, baru asesmen itu dikelola menjadi langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah pembelajaran itu menyesuaikan asesmen, bukan asesmen menyesuaikan langkah pembelajaran gitu ya teman-teman. Oke, jadi langkah setelah
setelah apa tadi ya, setelah tujuan pembelajaran maka harus membuat asesmen. Yang A nih berarti jawaban terbaiknya. Pada kegiatan inti pembelajaran matematika SD, seorang guru memberikan masalah pada peserta didiknya sebagai berikut. Dari sekian banyak konsep geometri yang kalian ketahui, tulis bangun geometri yang tersusun dari 4 titik sudut. Tulis bangun-bangun geometri. Nah, guru tersebut menganalisis peserta didik berdasarkan kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Kegiatan inti tersebut merupakan aktivitas memfasilitasi titik-titik. Nah, ini pertanyaannya dilihat ini. Saya bold hitam. Tulislah bangun-bangun geometri yang tersusun atas 4 titik. Berarti masing-masing siswa itu kemungkinan itu berbeda. Idenya banyak. Nah, kalau terkait dengan ide maka itu kreatif ya. Berpikir kreatif. Nah, jawaban terbaiknya kreatif. Kalau komunikasi itu mengkomunikasikan, menyajikan. Ya, kalau refleksi itu melakukan refleksi. Algoritmis itu tergantung dari langkah pembelajaran, langkah-langkah atau prosedur yang dinilai, gitu ya. Jawaban terbaiknya A. Guru sedang membelajarkan tentang upaya melestarikan kebudayaan untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan. Ini teman-teman saya bold hitam itu memahami cara melestarikan kebudayaan. Paham gitu ya. Maka guru melakukan asesmen tertulis bentuk real. Kira-kira pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Memahami ya. Memahami itu maksudnya sebenarnya di C2 dia. A. Jelaskan upaya apa saja untuk melestarikan. Kalau diminta untuk menjelaskan berarti C2. Jadi ada upaya-upayanya, kemudian upayanya dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini sudah cocok yang A ini. B. Sebutkan cara yang tepat. Ini berarti hanya bagan-bagan saja. Hanya struktur-strukturnya saja atau tindakan-tindakan penting saja. Tidak dijelaskan secara detail. Jadi pemahamannya kurang. B kurang. C buat satu gagasan, ini hanya satu gagasan, jadi kurang ya. Yang E, yang D, apa saja cara yang dapat kamu lakukan, ini juga bentuknya hanya daftar saja, tidak dijelaskan lebih lanjut. Jadi pemahamannya kurang. Yang E, bagaimana kamu mengidentifikasi kebudayaan yang perlu dilestarikan. Ini fokusnya di identifikasi kebudayaan, bukan cara melestarikan. Gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi A. Berikutnya hasil dari asesmen diagnostik tentang gaya belajar peserta didik diperoleh. Ada peserta didik yang auditori dan ada yang visual. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, rancangan konten pembelajaran yang sesuai kira-kira yang mana? Pilihan ganda kompleks. Kemungkinan besar yang benar 2. Nah, itu kemungkinan besar ya. Oke, kita lihat. Yang A, guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar yang relevan. Kalau gambar saja itu fokusnya di visual. Padahal di situ ada visual dan juga ada auditori ya. Ada yang suka belajar dengan mendengarkan, ada yang suka belajar dengan melihat. Kalau yang A berarti fokus di melihat. Yang B, guru membuat materi ajar berupa tautan yang berisi rekaman suara, nanti fokus ke auditori. Yang C, mengutamakan materi belajar dalam format audio visual. Oke, good ya, ini audio dan visual masuk semua. Yang D, memilih media pembelajaran menggunakan teknologi seperti melibatkan aplikasi streaming video. Streaming video itu dua-duanya masuk, audio visual. Kita centang. Menggunakan sumber belajar video, bacaan, gambar yang relevan. Ini sebenarnya videonya audio visual atau hanya video kan kita tidak jelas. Tapi kita sudah mendapatkan dua ini. Kemungkinan besar yang benar ya CD ini aja. Ini ya teman-teman ya. Pak Leo, seorang guru kelas 3 di SD Hasanuddin, akan memberikan materi tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan ranah sikap. Oke, ranah sikap itu semuanya dari A sampai E sudah saya bold hitam. Ya, kata kerjanya teman-teman silahkan dilihat. Sudah di bold hitam kan? Oke. Ranah sikap ya. Jadi nanti teman-teman silahkan pelajari cara menjawabnya gitu ya. Tidak saya tulis di sini, langsung saya jelaskan saja supaya teman-teman tahu. Yang A, melalui diskusi kelompok tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, peserta didik menunjukkan sikap, berarti efektif. Sikap. Oke, good. Yang A ini masuk.
Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan itu masuknya di ranah pengetahuan atau kognitif, teman-teman. Ya. Yang C, melalui LKPD peserta didik dapat menunjukkan sikap lagi, afektif. Kita centang lagi. Peserta didik membuat resume. Kalau kita bahas membuat itu masuknya di produk ya. Berarti masuknya di keterampilan, teman-teman. Bukan di pengetahuan, bukan di sikap. Melalui pembelajaran PBL membuat poster, nah, membuat lagi itu berarti ranahnya di keterampilan. Nah, semudah itu mengerjakan, teman-teman. Jadi tidak usah bingung, gitu ya. Oke, ini sekarang masuk di soal benar salah. Pengintegrasian permainan tradisional IPA. Konsepnya adalah pesawat sederhana. Kira-kira apa? Kita lihat ya. Jungkat-jungkit jelas ya. Jungkat-jungkit itu menerapkan prinsip apa namanya itu? Tuas gitu ya. Sama. Ini masuk berarti benar. Gerobak sodor tidak berhubung dengan pesawat sederhana. Ayunan itu sama dengan pendulum ya. Sama dengan pendulum itu juga pesawat sederhana. Mainan layang-layang itu tidak. Peta umpet juga tidak. Itu teman-teman ya. Maka yang benar hanya dijungkat-jungkit dan ayunan. Next, terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis nih saya sebut ya. Jadi teman-teman kadang soalnya itu berpikir kritis, kadang kreatif, kadang pemecahan masalah. Jadi teman-teman harus memahami kata-kata kuncinya ya. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam suatu kegiatan belajar IPAS, guru memberikan masalah sering muncul saat musim hujan tiba, yaitu banjir. Guru meminta peserta didik memikirkan upaya mengatasi banjir. Namun sebelum sampai menentukan solusi, langkah kira-kira apa? Yang A menentukan akar permasalahan, yang B mencari penyebab terjadi banjir. Fokus aja ya teman-teman, di sini urusannya dengan banjir. Berarti sebelum mencari solusi harus tahu dulu penyebabnya banjir di lingkungan itu apa. Itu ya. Yang C mengumpulkan data terkait banjir, D menentukan solusi penyelesaian, yang E membuat sintesis. Karena di sini sebelum menentukan solusi maka yang opsi D tidak mungkin, opsi E itu juga tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didik sebagai berikut. Suatu lingkaran memiliki jari-jari 10, pendekatan P-nya 3,14, tentukan keliling lingkaran. Jawaban peserta didiknya ternyata adalah 31,4. Artinya tinggal dikalikan 10 kali 3,14. Padahal keliling itu rumusnya adalah Pi kali D, bukan Pi kali R ya. Penanganan yang tepat. Ya, kita lihat opsi A menjelaskan ulang tidak mungkin. Pertanyaan pancingan tidak mungkin juga. Ini jawabannya scaffolding atau pemberian bantuan secara langsung kepada peserta didik bagaimana cara menentukan keliling lingkaran. Ya, bentuk umpan balik yang paling tepat adalah scaffolding. Itu sudah diulang dengan berbagai variasi soal. Teman-teman harus jeli ini ya teman-teman ya. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinakaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial. Teman-teman tahu literasi sosial? Literasi sosial itu kemampuan, kan teman-teman harus tahu 7 literasi ya. Yang sudah keluar adalah literasi digital, kemampuan mengeksplorasi digital, kemudian literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, kemudian literasi sosial. Kalau literasi sosial itu kecakapan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, gitu ya. Kira-kira strategi yang benar yang mana? Kita lihat ya. Tadi saya tekankan ya kalau literasi sosial kemampuan berinteraksi. Oke. Yang A, memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial kepada peserta didik. Kemampuan berinteraksi hubungannya dengan psikomotorik, afektif psikomotorik, bukan kepengetahuan teman-teman. Yang A tidak mungkin. Mengajarkan kepada peserta didik empati antar sesama, yes, ini good ya. Kemudian yang C memberikan lembar kerja mengidentifikasi itu pengetahuan. Padahal kalau literasi sosial hubungannya dengan apa tadi sikap dan psikomotorik atau sikap dan keterampilan ya. Keterampilan berinteraksi dan sikap.
Fokusnya di situ. Yang dia menggali sikap, meskipun ini menggali sikap ya hubungannya dengan sikap, tapi kalau istilahnya menggali sikap itu berarti fokusnya ke abstrak. Padahal kemampuan berinteraksi itu langsung, bukan abstrak gitu ya. Ini terlalu abstrak yang memberikan aktivitas membaca bacaan itu bukan literasi sosial, tapi literasi baca tulis. Itu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya opsi B. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik dapat menentukan nilai pi. Jika rumus keliling lingkaran sudah dipelajari, bahan berupa benang, meteran, lingkaran dengan berbagai ukuran jari-jari tersedia, maka media belajar yang cocok yang mana? Kita lihat opsi A. Kertas plano isinya ukuran jari-jari keliling, perhitungan keliling lingkaran dibagi 2 jari-jari. Oke, good, ini bagus ya, benar ini. B. Media berupa gambar-gambar lingkaran, ini tidak mendukung dengan yang diterangkan di soal. Yang C. Media berupa guntingan-guntingan kertas, ini juga tidak mendukung dengan bagaimana cara menentukan P. Yang D. Berupa grafik, isinya gambar lingkaran sembarang, ini juga tidak mendukung dengan langkah pembelajaran yang dilakukan. Yang E juga tidak mendukung. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni peserta didik satu persatu diminta ke depan. Ini perhatikan teman-teman, ini keterlibatan peserta didik ini langsung ya. Keseluruhan peserta didik harus terlibat di situ secara langsung gitu ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kira-kira aktivitas peserta didik yang melibatkan peserta didik secara langsung yang mana? Yang A, peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek. Ini kan berarti semua peserta didik terlibat, masuk yang A. Yang B, meminta peserta didik membersihkan papan tulis. Ini tidak ada terkaitannya dengan pembelajaran. Yang C, guru menggali akar permasalahan dulu, kemudian peserta didik yang tidak aktif. Oh, ini bukan berarti ya. Yang D, menunjukkan beberapa gambar terkait materi kepada peserta didik. Ini juga tidak terlibat secara langsung ya, hanya perubahan medianya saja. Yang E, melibatkan banyak media. Ini banyak media, tapi tidak langsung ke peserta didik. Kalau terlibat peserta didik ya langsung A ini saja. Nanti kalau ada pertanyaan semacam ini jawabannya yang ini, yang A ya. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikutinya karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu yang dapat dilakukan guru kira-kira apa? Kalau ada kesulitan dalam hal pendengaran, maka harus ada pendampingannya, pendampingan terstruktur ya. Ini termasuk dalam pembelajaran inklusi. Dalam ujian mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan. Ini saya hitam. Dukungan tambahan kepada peserta didik mengalami kesulitan. Kira-kira strategi pengajaran efektif mengembangkan kemampuan numerasi. Jadi dukungan tambahan dalam rangka mengembangkan kemampuan numerasi itu kira-kira apa? Yang A, memperbanyak penjelasan. Numerasi itu tidak terkait dengan penjelasan yang harus banyak, tidak terlalu ya. Jadi A ini bukan. Variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi. Tidak ya, jadi kemampuan numerasi itu tidak hanya terkait dengan menjawab soal yang sebanyak-banyaknya, bukan, tapi kemampuan peserta didik dalam menggeneralisir ya, atau menggunakan konsep matematis ke dalam kehidupan nyata. Itu kemampuan numerasi. Jadi A yang B ini bukan. Yang C, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, ini cocok dengan dukungan tambahan. Kalau ada yang kesulitan, dikasih remedial atau dikasih pendampingan. C ini bagus. Yang D, memberikan banyak penugasan. Sudah kesulitan, tidak mau dibantu, malah dikasih banyak penugasan. Kan tidak mungkin ya teman-teman ya. Yang E, menekankan pada hafalan rumus. Numerasi tadi terkaitnya dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep matematis ke dalam kehidupan nyata. Jadi tidak penting untuk hafalan rumus, tidak penting. Yang penting anak bisa
menggunakan konsep matematis dalam kehidupan nyata, bisa mengaplikasikannya, gitu ya. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar berisi konten pembelajaran IPAS kelas 5 SD, memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Peserta didik belajar tentang berbagai jenis yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin menilai HOTS lewat kognitif C5. Kira-kira yang C5 yang mana? Langsung saja kita bahas ya. Identifikasi benda-benda di sekitar. Identifikasi itu masuknya di C2. Mengikuti instruksi itu berarti masuknya bukan di kognitif tapi psikomotorik. Ya, modifikasi kelasnya. Memprediksi C5. Memilih itu C5 juga sebenarnya. Mengukur kecepatan benda dengan alat ukur itu masuknya di keterampilan. Gitu ya. Jadi kalau enggak C, ya D. Kalau kita lihat berdasarkan analisis soalnya yang paling bagus yang C ini. Lebih mendalam ya. Parudi adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar menerapkan Permendikbud nomor 82 2015 tentang pencegahan penanganan tindak kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi Permendikbud 82 itu kira-kira tentang menciptakan kondisi pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan, menghindari tindakan kekerasan. Ini sudah kita bahas, jadi tidak usah kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kalau ada soal tentang Permendikbud 82, itu jawabannya yang aman, nyaman, menyenangkan, menghindari tindak kekerasan. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang operasi penjumlahan dua bilangan positif. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan keras berpusat pada peserta didik. Kalau kita ingat berpusat pada peserta didik, maka teman-teman sudah pernah kita berikan triknya dulu ya. Ada dua hal ya yang paling jadi fokus. Yang pertama ada pembagian kelompok, ada kegiatan kelompok, diskusi. Kemudian yang kedua adanya mengkomunikasikan. Ya, ada diskusi, ada komunikasi. Ya, pembagian kelompok, ada presentasi. Gitu ya. Kita lihat opsi A, guru menjelaskan cara menjumlahkan dua bilangan positif. Ya, peserta didik diberi soal menghitung. Ini yang A tidak ada presentasi, tidak ada diskusinya. Berarti yang A bukan. Yang B kita lihat, silakan teman-teman baca di situ, dibagi menjadi 5 kelompok. Oh, ada kelompoknya. Kemudian diskusinya ada. Kemudian presentasinya ada. Yes, yang B ini masuk. Yang C tidak ada sama sekali, tidak usah. Yang D ada kelompoknya, ada diskusinya, kemudian ada presentasi. Oke. Yang E itu kalau kita lihat di situ diskusinya ada berpasangan, kemudian presentasinya ada. Oke, yes. Jadi jawaban terbaiknya B, D, E. Seorang guru sedang membacakan sebuah cerita untuk peserta didik kelas 6. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Kira-kira asesmen yang cocok yang mana? Kita lihat identifikasi nilai-nilai. Identifikasi maksudnya di C2. Ya C2 gitu ya. Maksudnya di level kognitif, pengetahuan, bukan singkat, bukan psikomotorik gitu ya. Kita lihat opsi A, membuat. Nah, kalau kita bicara tentang membuat berarti hubungannya dengan produk. Ya, produk itu maksudnya di keterampilan. Tidak mungkin. Ya. Yang B, menceritakan. Menceritakan itu maksudnya di keterampilan juga. Keterampilan praktik. Ya, bercerita, berenang, dan lain-lain. Yang C, merancang proyek. Proyek itu maksudnya juga di keterampilan. Keterampilan proyek. Jadi kalau keterampilan teman-teman harus tahu praktik, produk, proyek, portofolio. Itu keterampilan. Memberikan 5 soal benar salah berarti tes tertulis ya, tes tertulis itu masuknya di kognitif, berarti masuk ya, yes ya, karena identifikasi masuknya di kognitif. Melakukan presentasi itu praktik, jadi bukan. Nah gitu cara jawabnya, hanya seperti itu. Next, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh kearifan lokal. Untuk mengukur apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, maka asesmen yang cocok yang mana? Ini hanya menyebutkan contoh-contoh, berarti kan ada banyak contoh kan ya. Kalau kita lihat lisan, apa saja kearifan lokal di sekitar tempat tinggalmu?
Ini juga sebenarnya masuk gitu ya. Yang B, sebutkan kearifan lokal yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Ini juga benar juga. Yang C, sebutkan macam-macam kearifan lokal di tempat tinggalmu. Ini lebih banyak contoh-contohnya ada ya. Yang dijelaskan ini tingkatnya lebih tinggi lagi, ndak D berarti. Yang E, isian singkat sebutkan satu contoh. Kalau satu contoh saja ya tidak bisa menentukan contoh-contoh kearifan lokal, tidak banyak itu. Kalau kita lihat A sampai E ini yang paling condong yang C. Sebutkan macam-macam kearifan lokal di tempat tinggal. Ini lebih banyak. Konteksnya sama dengan C1 menyebutkan. Itu ya. Next berikutnya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1, seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya membaca nyaring kartu yang diawali dengan suku kata babi, bu. Rubriknya yang tepat adalah titik-titik. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau huruf itu dikenali, kalau suku kata dieja, kalau kata dibaca. Itu ya teman-teman ya. Dikenali, dieja, dibaca. Jawabannya D ya. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika terstruktur. Guru menyiapkan gambar segitiga siku-siku dilengkapi dengan persegi satuan untuk setiap siku-sikunya seperti gambar berikut. Ini gambarnya di sebelah kiri itu. Jadi gambar peserta didik untuk menentukan hubungan panjang sisi AB, BC, AC. Kira-kira ini terkait dengan Pitagoras teman-teman. Ya, bunyinya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Jadi ini hubungannya dengan Pitagoras. Oh ya teman-teman, untuk piloting 2 ini ada dua tipe soal ya. Soal pertama, FR-nya sudah kita berikan di e-book yang pertama ya, e-book yang pertama itu yang FR. Itu kemudian yang dua ini juga yang hari Senin ini ada variasi soal baru. Jadi variasi dua-duanya ada. Variasi yang pertama sudah kita keluarkan e-booknya. Sekarang masuk di variasi yang kedua. Ini kita buatkan e-book khusus gitu ya teman-teman ya, untuk e-book yang pembahasan hari ini gitu ya. Silakan hubungi nomor yang tertera di sini bagi yang berminat gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini membantu teman-teman dalam persiapan UKPPG besok pagi gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua pecinta dari Channel semuanya lulus, ya, amin gitu ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.